Presentasinya nanti nggak, Mbak? Ada yang memiliki ini. Langsung dari sana ya? Oke. Pertama tuh siapa sekarang? Pak Jenny. Pak Jenny apa? Jamie. Jamie, where's Jamie? Jamie. Oh, yes. Jamie Vestisius Confido. Jamie Vestisius Confido. Vestius. Kan? Vestius. Jamie Vestisius Confido. Iya. Jamie Vestisius Confido. Jabatannya apa? Senior General Manager Senior General Manager. Telkom Corporate University Center. Univers. Iya, Corporate University. Corporate University Center. Pakai center. Iya. Jadi, moderator Jamie Vestisius Confido. Moderator siapa? Hamzah Kubur. Hamzah. Moderator. Mas Hamzah sudah masuk sini? Udah ya? Belum masuk soalnya. Hamzah apa? Hamzah siapa namanya? Hamzah Asaduddin. Asaduddin. Satu lagi Gugun Gunansyah. Dan Gugun Gunansyah. Gugun Gunansyah. Siap. Pembahasannya tentang the pursuit of growth. Tidak kelihatan tahu sekarang enggak? the pursuit of growth. Ada Pursuit of growth. ada perubahan, Mbak. Judulnya bukan. BUS ITDRI salah. BUMN Hub. ITDRI AS BUMN Hub. Hub. Bukan HUB. Hub. Ya. Ini ITDRI apa? Institut Teknologi Communication, Telekommunikasi Institute Telecommunication Digital Institute and Research. Institut Telekommunikasi Digital. Kok institut lagi belakangnya? Telekommunikasi Digital Research Indonesia Telekommunikasi Digital Research. Oh, Indonesia. institutnya di mana? SDM Senior General Manager Telkom Corporate University. Indonesia Telecommunication Digital Research Institute. Jamie Vestisius. Jamie Vestisius Confido. Nggak usah jabatan ini, jabatannya apa? Jabatan Senior General Manager. Bukan. Gelar. Nggak usah. Misalnya dia doktor, nggak usah gitu ya. Pasti S3. Kita lebih fun aja, Pak. Oke, milenial nggak kenal ini ya, nggak kenal jabat gelar. Kita pengen baru. Sebelah sini. Belah sini. Jamie Vestisius. Selamat pagi, selamat datang kepada rekan-rekan yang sudah standby untuk mengikuti virtual event hari ini. Hari ini kita akan mengikuti virtual event di The BUMN Bergerak. Ini sekarang pukul 9. Ya, oke. Pukul 9, wawancara pertama dari itu sampai jam? 1 jam ke depan. Biar ini nggak usah pakai jaket, warnanya bagus sama.
selama 3 bulan terakhir sejak bulan Desember 2020, kita telah melaksanakan perhelatan inovasi untuk yang inovasi yang dari Teteh sini ya. Inovasi untuk yang saya coret ini pasti salah nih. Ya. Ini pasti ini juga BOD. Terdiri dari berapa BOD? Nah, Berapa BOD, cuy, Pak? Yang ikut BOD-nya ada berapa di Digital Academy? 12 katanya. Kemarin sih Kalau dari BUMN-nya ada 100. Bukan, ini Bukan ini, bukan tapi ini, ini. yang ini. BUMN yang terdiri dari BOD. Ya, maksudnya BOD minus itu dari BOD minus 1. Board of Director, terus Board of Director minus 1 itu maksudnya di bawah VP, Oh gitu. Vice President. Terdiri dari BOD minus 1. Jadi Board of Director-nya jajaran direksi, BOD minus 1 untuk VP, channel leader untuk SM, manager itu maksudnya. Oke. Saya cek lagi ya. Kementerian BUMN telah melakukan berbagai interaksi yang menggatur dalam organisasi menjadi sebagai pusat learning, dan research. Selain itu, kami juga mencari cara yang efektif dan efisien dengan melakukan endorsement melalui Satgas ITDRI atau Indonesia Telecommunication and Digital Research Institute untuk mempercepat penandatanganan MOU dari 12 klaster BUMN. Semua instansi ini kami integrasikan dalam perhelatan yang berbentuk virtual reality maupun virtual webinar seperti itu. Lantas apa yang menjadi misinya? Kami ingin mengkristalkan respon BUMN yang menghadapi new normal. Kedua, memberikan semangat dan energi positif untuk para karyawan BUMN untuk mengarungi transformasi yang sangat masif. Dan yang lain sebagai ajang showcase bagi para karyawan BUMN bahwa mereka telah menunjukkan kontribusi dan sinergi sebagai contoh konkret dalam menghadapi era new normal. Oleh karena itu, kami semua inisiasi untuk mencapai misi ini dalam rangkum dan sajian dalam bentuk rangkaian event virtual dengan nama BUMN Bergerak. Baiklah. Panggilnya apa ya? Untuk pesertanya, masa peserta ya? Pesertanya dipanggil apa? Masa hadirin? Oh, rekan-rekan aja ya? Baiklah rekan-rekan, marilah kita mengikuti sesi pertama dari Jamie Vestius Confido. Sebagai senior General Manager Telkom Corporation University Center. Ya. Siap. Oke, ya. Nanti Bismillah. Mike, ini masuk? Ini persiapan ya, menyapa 5 menit sebelumnya itu loh, ya? Oke, siap ya. Oke, bismillah. Tonton ya, mulai. Sampai ini nanti di layar.
Assalamualaikum, selamat pagi para rekan-rekan. Selamat datang di acara yang sudah kami persiapkan hari ini, yaitu mengikuti virtual event di BUMN Bergerak. Acara akan dimulai pada jam 9 pagi dengan pembicara yang pertama adalah Bapak Jamie Vestius Confido. Beliau adalah Senior General Manager Telkom Corporate University Center. Dengan moderator Bapak Hamzah Asaduddin dan Gugun Gunansyah. Acara ini akan berlangsung 1 jam ke depan dengan beberapa sesi. Ada sesi juga pertanyaan yang bisa dilontarkan melalui komen di YouTube. Dan kepada rekan-rekan yang sudah standby hari ini, diharapkan rekan-rekan mengajak teman-temannya untuk ikut bergabung dalam acara virtual event BUMN Bergerak hari ini. Silakan Bapak-bapak, teman-teman, rekan-rekan untuk bersiap-siap karena kita akan melangsungkan acara ini pada jam 9 tepat nanti. Jangan lupa untuk mengajak rekan-rekan yang lain untuk mengikuti acara virtual event BUMN Bergerak hari ini. Sekali lagi saya akan sampaikan di sesi pertama kita akan mengikuti sesi dari Jamie Vestius Confido dengan judul ITDRIS BUMN Hub. Baiklah rekan-rekan, silakan untuk bersiap-siap karena kita akan membahas ini sampai 1 jam ke depan hingga jam 10 siang nanti. Perlu juga kami beritahukan tentang virtual event BUMN Bergerak ini, yaitu selama 3 bulan terakhir, tepatnya sejak Desember 2020, telah dilaksanakan perhelatan inovasi yang diikuti oleh 347 dari 148 BUMN yang terdiri dari BOD, BOD-1, dan para milenial yang tergabung menjadi satu tim untuk berinovasi. Kementerian BUMN telah mengupayakan terbentuknya Center of Excellence yang mengubah top-down organisasi menjadi individu sebagai pusat learning, innovation, dan research. Selain itu, kami juga mencari cara yang efektif Satgas ITDRI. ITDRI adalah Indonesia Telecommunication and Digital Research Institute untuk mempercepat penandatangan MOU dari 12 klaster BUMN. Semua inisiasi ini kami integrasikan dalam perhelatan yang terbentuk virtual, baik virtual reality maupun virtual webinar. Lantas apa yang menjadi misinya? Kami ingin mengkristalisasi respon menghadapi new normal. Kedua, memberi semangat dan energi positif untuk para karyawan BUMN untuk mengarungi transformasi yang sangat masif. Dan yang terakhir, sebagai ajang showcase dari para karyawan BUMN bahwa mereka telah menunjukkan kontribusi dan sinergi sebagai contoh konkret dalam menghadapi new normal era. Oleh karena itu, kami semua inisiasi untuk mencapai misi ini dalam rangkum dan sajian dalam bentuk rangkaian event virtual dengan nama BUMN Bergerak. Demikian rekan-rekan, semoga rekan-rekan dapat mengajak rekan-rekan yang lain untuk mengikuti virtual event BUMN Bergerak hari ini selama 1 jam ke depan, dimulai tepat jam 9 hingga jam 10 nanti, dengan penyaji pertama yaitu Jamie Vestius Confido. Beliau adalah Senior General Manager Telkom Corporate University Center, dengan moderator Hamzah Asaduddin dan Gugun Gunansyah. Dengan judul Indonesia Telecommunication Digital Research Institute SBUMN Hub. Mari kita ikuti saja dan segera untuk bergabung dengan kami di sini. Anda semua di sini bisa memberikan komen dan pertanyaan di kolom komentar. Insya Allah nanti Saudara Hamzah Asaduddin dan Gugun Gunansyah akan memberi responnya dan memberikan kesempatan kepada rekan-rekan untuk dijawab pertanyaan-pertanyaannya.
kalau tidak salah ada satu reward bagi penanya, tapi nanti kita akan konfirmasikan lagi karena ada beberapa reward untuk penanya, nanti panitia akan memberikan keterangan lagi. Oke, baiklah rekan-rekan, kita break dulu sebentar, sesaat lagi. Ya, halo rekan-rekan semuanya. Waalaikumsalam. Pagi. Ya. Alhamdulillah sehat. Gimana Mas Hamzah? Kabarnya Mas Hamzah? Udah lama kita nggak ketemu ya? Iya, terakhir di acara yang sebelumnya. Nah, sekarang kita ada di acara BUMN Bergerak, luar biasa sekali ya Mas Gun ya. Sinergi kreasi berbakti. Wah, mantep banget nih. Kita dari dari tagline aja kita udah pengen bergerak nih. Yep, betul. Pasti ini bakal luar biasa nih ya. Karena BUMN, bisa dibayangkan BUMN bergerak bersama-sama. Wah, kasih clue dikit dong Mas. Skalanya masif banget ya Mas Gun ya. Kita ada lebih dari 100 BUMN di seantero Indonesia. Nah, kita siap bergerak. Yes, mantep banget lah. Nah, untuk agenda yang pertama ini ya, kita ada guest speaker ya, sekaligus opener gitu. Beliau adalah Bapak Jemmy. Beliau sekaligus sebagai Ketua ITDRI ya, Indonesia Telecommunications Digital Research Institute. Nah, dengar-dengar Pak Jemmy ini juga atasannya Mas Gun ya. Oke, berarti atasan kita juga. Yes, betul. Dan beliau chief yang sangat-sangat luar biasa ya. Kita tahu sendiri seperti apa arahannya dan gebrakannya ini luar biasa sekali. Oke, gimana Mas? Kita langsung aja ya. Siapa aja lah. Apa yang akan nanti disampaikan ini tadi udah disampaikan juga oleh Kang Teddy ya, Tunhun Kang Teddy, bahwa yang judul yang akan disampaikan oleh Kang Jemmy itu adalah terkait Tech Hub ya. BUMN ITDRI S BUMN Tech Hub. Kira-kira seperti apa? Mari selanjutnya kita undang ke sini Kang Jemmy. Ya. Wilujeng Enjing, selamat pagi Kang Jemmy. Wilujeng Enjing, selamat pagi. Assalamualaikum Kang Gun, Kang Hamzah, rekan-rekan semua. Semoga sehat selalu semuanya ya. Alhamdulillah sehat Kang. Terima kasih Kang. Oke, selanjutnya kita ada materi ya Kang ya dari Kang Jemmy. Silakan Kang. Ya baik, izin saya tayangkan ya. Baik, apakah sudah muncul Kang Gun, Kang Hamzah? Ya, Kang. Baik, bisa kita mulai diskusi ya? Yap, biasa Kang, enggak. Baik, hatur nuhun, terima kasih Kang Hamzah, Kang Gun, rekan-rekan semua, Bapak dan Ibu yang saya hormati, yang bergabung di dalam program BUMN Bergerak sebagai rangkaian dari opening Digital Learning Institute batch yang kedua, dan nanti akan dilanjutkan dengan tahapan-tahapan inovasi ya. Pada kesempatan pagi hari ini saya ingin share begitu tentang bagaimana kita sama-sama bergerak untuk menciptakan kemandirian teknologi bangsa Indonesia ya. Dari pemerintah melalui Kementerian BUMN sudah menetapkan Indonesia Telecommunication and Digital Research Institute atau ITDRI sebagai tech hub bagi seluruh BUMN yang sudah dikelompokkan ke dalam 12 klaster gitu ya. Nah, apa yang bisa kita kolaborasikan dan apa manfaat yang bisa kita petik bersama-sama, itulah yang akan saya coba sharingkan pada pagi hari ini. Rekan-rekan, saya awali dengan aspirasi dari Bapak Presiden kita yang tentunya juga rekan-rekan sudah pernah mendapatkannya pada kesempatan lain,
di mana di dalam program Indonesia Maju, beliau menyebutkan bahwa Indonesia ini membutuhkan 9 juta digital talent dalam waktu 15 tahun mendatang. Ya. Artinya setiap tahun diharapkan kita bisa menghasilkan 600.000 talent. Ini adalah angka yang sangat besar. Kalau kita membandingkan misalnya jumlah lulusan dari semua universitas yang bisa dikategorikan sebagai digital talent setiap tahun, mungkin angkanya tidak sampai 100.000 per tahun. Ya. Jadi kita masih shortage 5 kali lipatnya. Gitu ya. Jadi kita masih punya opportunity yang sangat besar untuk membangun digital talent. Dan tambahan informasi bahwa pada saat ini jumlah atau prosentase penduduk Indonesia yang berada pada usia produktif itu sudah melampaui penduduk Indonesia yang berada pada usia non produktif ya, usia anak-anak atau generasi senior ya. Jadi yang berada di usia produktif itu sekarang persentasenya jauh lebih besar. Jadi kita punya momentum untuk bisa menciptakan 9 juta digital talent dalam waktu 15 tahun karena bahannya itu sudah ada. Nah, tinggal bagaimana cara kita mempersiapkannya. Ya. Kemudian yang kedua, arahan dari Bapak Menteri BUMN yang sudah merumuskan 5 program prioritas, di mana di dalamnya adalah Economic and Social Value, kemudian Business Model Innovation, Technology Leadership, Energize Investment, dan Unleash Talent. Kalau kita simak dari kelima hal ini, maka hampir semuanya akan berhubungan dengan digital talent. Ya. Economic and social value dalam konteks digital ekonomi tentu membutuhkan digital talent. Bisnis model seperti kita ketahui dan rasakan saat ini, banyak bisnis model yang sudah berpindah dari brick and mortar pindah ke digital. Ya. Kemudian teknologi leadership sudah jelas di dalamnya kandungan teknologi, kemandirian teknologi. Bila 3 hal yang tadi di atas ditambah yang kelima, yaitu talent kita diperkuat, khususnya digital talent, ini juga akan menstimulus nomor 4, yaitu energize investment. Ya, jadi kelima hal ini sama-sama saling menopang dan sangat membutuhkan dukungan dari digital talent dan kemampuan berinovasi. Nah, unfortunately, saya tidak tampilkan di sini begitu. Dalam kesempatan berbagai survei yang sudah dilakukan, di antaranya yang dilakukan oleh World Economic Forum pada tahun 2019, Indonesia itu menempati ranking yang sangat bagus untuk ukuran potensi pasar, yaitu ranking 7 di dunia. Ya, bahkan para ahli banyak yang memprediksi di dalam kurun waktu 3-5 tahun ke depan, Indonesia bisa merangkak naik ke peringkat 5 bahkan peringkat 4 dunia. Ya. Jadi kita bukan lagi bisa dianggap negara yang tertinggal begitu ya. Namun dari sisi kesiapan inovasi dan talent, kabar kurang bagus ya diterima dari hasil laporan-laporan tersebut. Di antaranya World Economic Forum mengatakan bahwa kalau tadi Indonesia sudah berada di ranking 7 untuk urusan potensi pasar, tapi dari sisi kesiapan inovasi, kita berada di ranking 74. Ya. Survei lain dari IMD menyebutkan bahwa Digital Competitiveness Index Indonesia dari 63 negara yang diukur, kita berada di peringkat 56. Ya. Dan negara-negara yang ada di bawah kita, itu diantaranya adalah Brazil, Argentina, gitu ya, Kolombia, negara-negara yang memang bukan unggulan di bidang teknologi, khususnya teknologi digital. Ya. Kalau ranking ini adalah ranking sepak bola, mungkin kita bisa berbangga ya, bisa di atas Brasil atau Uruguay Kolombia begitu. Tetapi ini adalah ranking digital competitiveness. Jadi kita memang masih harus terus meningkatkan digital dan innovation capability kita. Ya. Nah, untuk menyongsong, mempersiapkan menghadapi tantangan-tantangan tersebut, maka dari Kementerian BUMN sudah membentuk Project Management Office atau PMO yang misinya adalah mempercepat digitalisasi di BUMN-BUMN yang seperti kita ketahui sekarang sudah dikelompokkan ke dalam 12 klaster. Nah, ada 3 vertikal ekosistem yang diharapkan bisa segera menjalani digitalisasi ini, yaitu healthcare, logistik, dan agriculture,
serta nantinya ada tambahan satu ekosistem yaitu di merchant service. Namun ada juga satu peran yang sangat dibutuhkan untuk membantu mensupport, mengenable ke 3 atau 4 ekosistem yang nanti akan terbentuk ya. 3 sudah terbentuk, satu lagi sedang dalam proses. Satu enabler yang diperlukan yang akan mensupport ekosistem-ekosistem tersebut adalah Tech Hub ya, atau teknologi hub. Kenapa diperlukan Tech Hub? Karena bagi rekan-rekan yang sudah familiar dengan digital ways of working, kita mungkin sudah terbiasa dengan istilah tribe dan chapter ya. Jadi vertikal ekosistem ini ibaratnya tribes dan Tech Hub ini ibaratnya chapter. Jadi diperlukan yang mensupport ketiga ekosistem tadi dari sisi kesiapan talent, dari sisi feeding hasil research dan inovasi, serta juga dari sisi kesiapan collaboration platform. Nah, itulah yang akan kita perkuat, termasuk di dalamnya melalui program BUMN Bergerak yang hari ini kita ikuti bersama-sama. Ya. Jadi, rekan-rekan sangat diharapkan, sangat strategik peranannya di dalam menstimulus dan mengakselerasi digitalisasi BUMN-BUMN, baik melalui BUMN klasternya maupun tentunya BUMN di mana rekan-rekan ditugaskan. Nah, tadi saya sudah menyinggung bahwa BUMN-BUMN ini sudah dikelompokkan menjadi 12 klaster. Di masing-masing klaster itu dibentuk schools atau institute learning, ya, learning institute. Jadi contohnya misalnya di klaster Telecommunication and Media, kita memiliki Telecommunication and Media Learning Institute. Gitu ya. Nah, karena Learning Institute ini agak panjang kalau disebutkan, dalam percakapan bisa kita persingkat menjadi school. Ya, jadi kalau kita menyebutnya schools, berarti di dalamnya adalah Learning Institute. Satu klaster bisa memiliki beberapa schools. Gitu ya. Kemudian yang kedua adalah Research and Innovation Institute. Jadi contoh lagi, di Telecommunication and Media Institute ada Telecommunication and Media Research and Innovation Institute. Gitu ya. Nah, sekali lagi karena Research and Innovation ini cukup panjang kalau diucapkan, ini juga bisa disingkat menjadi labs. Ya. Jadi kita juga bisa memiliki beberapa labs di dalam satu klaster. Gitu ya. Nah, schools dan labs ini rekan-rekan dibantu ya untuk digitalisasi itu di Digital Institute ya. Jadi di Digital Institute ada Digital Learning Institute dan ada Digital Research and Innovation Institute ya. Nah, kedua institut tersebut untuk learning dan untuk research and innovation itu dioperasikan, diadministrasikan oleh ITDRI ya. Jadi ITDRI itu berada di dalam Digital Institute tadi gitu ya. Sedangkan untuk Leadership and Management Institute itu dikoordinir oleh Mandiri Corporate University bersama-sama dengan Wika, kemudian Pertamina dan Telkom ya. Jadi sekarang saatnya kita untuk belajar bersama, berinovasi bersama, bergerak bersama untuk kemajuan kita semua bersama, karena tadi tantangan yang dihadapi Indonesia sangat luar biasa. Kita memiliki potensi pasar ekonomi yang sangat besar, tetapi kita memiliki handicap dari sisi kesiapan talent dan inovasi. Dan kalau kita tidak bergerak cepat, tidak bergerak serempak, maka akan semakin sulit bagi kita untuk mengisi gap tadi, dan sangat mungkin gap tersebut akhirnya diisi oleh orang atau perusahaan dari negara lain. Itu tentunya tidak kita inginkan. Karena itu Kementerian BUMN juga sudah merumuskan inisiatif untuk membangun kemandirian teknologi atau leadership, teknologi leadership. Ya. Nah, rekan-rekan sekalian, lebih spesifik melalui program ini kita akan belajar begitu, memahami paradigma digital baik sebagai sebuah proses maupun sebagai sebuah produk gitu ya. Nah, di antara proses dan produk ini kita perlu combine dengan tentunya mindset, behavior dan culture ya. Nah, bagian dari pembelajaran tadi, selain rekan-rekan nanti akan memiliki kesempatan learning
secara formal ya melalui learning platform yang sudah disiapkan, yaitu DigiLearn. Rekan-rekan juga akan mendapat kesempatan learning from others. Ya, jadi kalau tadi formal learning itu bobotnya atau komposisinya kira-kira 10%, maka yang learning from others itu kira-kira 20%, ya, atau disebut juga social learning. Sedangkan sisa yang 70% itu adalah experiential learning atau learning by doing. By doing di sini artinya bergerak dalam bentuk inovasi. Ya. Jadi learning dan inovasi sebetulnya adalah satu rangkaian, di mana hasil dari learning itu diharapkan menstimulus, mendorong terciptanya inovasi. Karena tadi learning saja tidak cukup, ya, harus dilanjutkan dengan implementasi. Ya. Karena itu komposisi learning yang sifatnya formal itu hanya 10% saja. Gitu ya. Nah, untuk bisa melakukan inovasi, tentu kita membutuhkan sumber-sumber ide untuk inovasi tersebut. Nah, sumber-sumber tersebut kami sudah petakan, bisa sumber-sumber itu dari dalam perusahaan, bisa juga dari luar, begitu. Tetapi setiap innovation idea tersebut harus bisa menjawab pain problems. Ya. Nah, pain problems inilah sebetulnya yang menjadi indikator validitas dari sebuah innovation idea. Ya, jadi kalau ada innovation idea yang muncul, kita harus cek apakah innovation idea tersebut menjawab pain problems yang dihadapi. Atau sebaliknya, pain problems yang sedang dihadapi ini kita perlu solusikan dalam bentuk inovasi, gitu ya. Nah, karena itu rekan-rekan di dalam proses yang akan dilalui nanti, rekan-rekan akan melalui fase yang disebut dengan hack idea, di mana di situ rekan-rekan akan di-trigger untuk mencari, menemukan pain problems dan kemudian ide untuk menyelesaikannya atau mensolusikannya. Dan hasil dari pain problems dan ideas tadi akan dilakukan matching, ya. Apakah cocok, ya? Jangan-jangan pain problems yang muncul itu tidak terjawab dari inovasi yang disiapkan, atau sebaliknya bisa jadi ide inovasi tersebut lebih cocok untuk menjawab pain problems yang lain, atau ada pain problems yang ternyata ide inovasinya muncul di tempat lain. Ya, ini akan dilakukan matching melalui satu tools yang kita sebut namanya Idea Box. Nah, dari tools tersebut yang matching akan dimasukkan ke dalam proses inkubasi. Inkubasi dari inovasi yang modelnya sudah dicoba di Telkom selama lebih dari 5 tahun. Model ini disebut dengan model Amuba. Nah, model Amuba ini punya tools yang disebut dengan Amuba Management Dashboard atau disingkat AMD. Jadi nanti ide inovasi yang sudah match, yang sudah valid, itu akan dimonitor progresnya melalui AMD. Nah, harapannya rekan-rekan di sini kita terus bergerak bersama-sama, saling menginspirasi, saling mendukung, saling menyemangati, sehingga ide inovasi yang sudah masuk ke dalam AMD ini bisa terus bergulir sampai akhirnya ready untuk di-scale up, artinya bisa diimplementasikan untuk skala korporasi, untuk mendukung operasional dan bisnis dari masing-masing BUMN yang memerlukannya. Nah, keseluruhan proses integrasi dari idea, kemudian validasi, kemudian monitoring, lalu development talent, ya, termasuk juga ada feeding dari ekosistem yang tadi sudah saya sebutkan, agriculture, logistik, healthcare, ini kita koordinasikan di dalam satu wadah yang kita sebut BIMA atau BUMN Innovation Management by Amuba, gitu ya. Nah, dengan framework ini harapannya kita bisa mengkonsolidasikan ide-ide, kita bisa saling mengidentifikasi pain problems, kita bisa melakukan validasi bersama-sama, berbagi resources sama-sama, lalu kemudian kita juga bisa menjalani journey innovation ini secara bersama-sama. Ya, tadi kita bergerak secara serempak, ya rekan-rekan, dengan sinergi tentunya. Jadi secara sinergis kita sama-sama bergerak. Ya. Nah, ini adalah gambar atau rangkaian flow proses yang akan dilalui oleh rekan-rekan. Pada tahap ini, rekan-rekan akan masuk di Digital Institute, di mana di sini adalah tempat untuk rekan-rekan kembali
belajar. Bagi yang sudah tahu sebelumnya, ini kesempatan untuk merefresh, merevisit, mengkonfirmasi apa yang sudah dipelajari. Bagi yang belum, ini adalah kesempatan untuk memulai mengikuti 2 pathways yang sudah disiapkan, yaitu digital mindset dan entrepreneur. Kedua pathway ini nantinya akan bermuara pada assessment dengan tools yang sudah disiapkan mengikuti standar global, ya. Jadi nanti ada tools untuk assessment, untuk mengukur begitu apakah rekan-rekan sudah melalui atau mengalami improvement, ya. Hasil dari Digital Institute ini akan membawa rekan-rekan menjadi bagian dari talent pool sebagai digital talent BUMN, dan rekan-rekan diharapkan juga memunculkan innovation idea tadi, ya, yang akan juga di register di dalam idea box. Idea box dan talent pool ini kemudian nanti akan di matching. Kalau sebelumnya antara ide dan pain problems dicocokkan, maka sekarang yang dicocokkan adalah antara inovasi yang sudah terpilih dengan talent yang akan menjalaninya. Bisa jadi yang mempropose idea itu yang akan menjadi talentnya, bisa juga ditambah dari talent di tempat lain, gitu ya. Nah, disinilah rekan-rekan kepiawaian sebagai inovator, sebagai innovation manager, sebagai teknologi expert, sebagai business expert itu akan terus ditajamkan. Kalau sebelumnya di Digital Institute rekan-rekan mendapatkan porsi formal learning, maka di sini rekan-rekan akan mendapatkan porsi social learning dan experiential learning, khususnya ketika rekan-rekan sudah mulai masuk ke dalam Amuba, ya, ke dalam BIMA, BUMN Innovation Management by Amuba. Disitulah fase-fase validasi, tahapan-tahapan inovasi akan dilalui, mulai dari customer validation, product validation, business model validation, sampai kemudian nanti market validation, ya. Harapannya tentu akan dilahirkan inovasi-inovasi yang bisa lulus sampai market validation, kemudian bisa scale up, lalu diimplementasikan untuk mendukung operation dan bisnis dari BUMN yang memerlukan, ya. Kalau ternyata ada inovasi yang tersendat, tidak perlu berkecil hati, karena kita akan sama-sama evaluasi, kita akan sama-sama support. Bila memang inovasi ini masih fit dengan kebutuhan, kita akan perkuat. Bila ternyata ada hal yang perlu disesuaikan, kita akan melakukan metode yang namanya pivoting, gitu ya. Jadi tidak ada inovasi yang gagal, rekan-rekan. Yang ada adalah inovasi ini perlu dipivot atau disesuaikan dengan kebutuhan, atau mungkin ini perlu di hold dulu karena ternyata kita masih menunggu momentum berikutnya, gitu ya. Nah, secara lebih lengkap, saya mencoba menyampaikan kepada rekan-rekan apa yang akan terjadi di dalam BIMA, ya. Rekan-rekan tadi sudah memiliki innovation ideas yang sudah valid berbasis use case atau pain problems yang dihadapi. Dan di setiap cluster akan bermunculan ide-ide inovasi ataupun ide-ide untuk mengutilize hasil inovasi yang sudah ada sebelumnya. Nah, di sini nanti kita akan perkuat dengan learning and innovation layer. Tadi sudah ada DigiLearn sebagai learning platform yang akan membantu rekan-rekan untuk terus bisa mengembangkan diri, untuk bisa sharing, berbagi, mempertajam, mengasah kompetensi masing-masing. Dan juga ada innovation platform, yaitu BIMA. Di mana BIMA ini tadi memiliki 2 tools, yaitu Idea Box dan Amuba Management Dashboard, ya. Nah, selain learning and innovation layer, rekan-rekan, kami juga sudah memiliki 3 layer berikutnya, yang 2 diantaranya sangat penting untuk membantu rekan-rekan, yaitu application layer. Di dalamnya kita sudah memiliki beberapa aplikasi di bidang augmented and virtual reality, Internet of Things, artificial intelligence, analytics, blockchain, dan communication. Dan yang lebih penting lagi, kita juga sudah menyiapkan platform layers. Di dalamnya ada IoT platform, yaitu Antares, Big Data platform, yaitu Big Box, dan juga ada cloud service, yaitu Flow. Nah, rekan-rekan nanti bisa mencoba menggunakan platform-platform tadi, ataupun application-application tadi, karena kita siapkan semua ini di dalam Digital Transformation Lab atau DETRAL yang akan menjadi tempat buat rekan-rekan melakukan eksperimentasi sampai prototyping, dan akhirnya rekan-rekan merasa confident bahwa solusi yang diperlukan sudah terbentuk. Dan nanti solusi tersebut tentunya
bisa rekan-rekan exercise lebih lanjut untuk masuk ke fase scale up dan kemudian digunakan di dalam bisnis maupun untuk mendukung operation gitu ya. Nah, sehingga dari sini akhirnya rekan-rekan bisa menjadi inovator yang berhasil menghasilkan karya atau masterpiece untuk membantu BUMN di mana rekan-rekan bertugas menjadi BUMN yang lebih siap lagi secara digital. Demikian rekan-rekan sharing dari saya pada pagi hari ini. Selamat mengikuti Digital Institute dan juga sekaligus mengikuti rangkaian program BUMN Bergerak, di mana di sini kita akan saling berbagi, kita akan saling bersinergi, kita akan sama-sama bergerak secara serempak untuk menciptakan kemandirian teknologi bagi bangsa kita. Demikian saya akhiri, wabillahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Kang Hamzah dan Kang Gun. Hatur nuhun. Oke, terima kasih Pak Jemi, pemaparannya luar biasa sekali ya Mas Gugun ya. Kita dapat info nih, ternyata secara potensi SDM kita potensi pasar ya, lebih tepatnya di nomor 7 di dunia nih. Cuman ternyata dari Innovativeness Index-nya masih nomor 74. Aduh. Kayaknya iya. Ya, betul. Iya, ternyata seperti itu ya ranking 7 dunia secara potensi ya, dan kesadaran akan kondisi dan posisi kita ini memang sangat penting ya Mas. Seperti yang tadi disampaikan Kang Jemi, ya hal ini supaya kita bisa bergerak cepat, bergerak serempak, membangun sebuah kekuatan yang besar dan padu yang tergabung di ITDRI ini. Luar biasa sekali. Nah, di sini sudah ada, bagaimana Mas? Ada pertanyaan-pertanyaan mungkinnya dari teman-teman terkait dengan bagaimana sih ITDRI nanti ini akan dikembangkan. Dari kita punya target seperti yang tadi disampaikan 9 juta talent ya Mas ya, dalam waktu berapa? 15 tahun. Nah, planningnya seperti apa ini luar biasa sekali, akan sangat besar tentunya. Ya, pertanyaan masih banyak sekali ya Mas ya. Ya, kita masih persilahkan ya buat rekan-rekan yang di luar sana yang mau bertanya, silahkan bisa lewat kolom di kolom chat yang di sana, gitu, di lewat YouTube atau mungkin lewat Slido. Tapi mungkin kita diskusi dulu ya dengan Kang Jemi, Mas Gun. Ya. Iya. Jadi Kang Jemi, ini kan tadi kita sudah melihat nih bagaimana gambaran besar dari ITDRI gitu. Nah, kemudian bagaimana teman-teman BUMN juga bisa belajar bersama dalam platform yang sudah kita sediakan, dan kemudian juga inovasi ya, berinovasi bersama di platform yang kita sediakan. Nah, kemudian bagaimana sih pandangannya Kang Jemi ya dalam waktu 5-10 tahun lagi ketika semua itu sudah berhasil, akan seperti apa dunia kita di Indonesia ini gitu. Ya, baik. Terima kasih ini pertanyaannya. Ini menarik ya, pertanyaannya sangat mega ya dan sangat futuristik ya. Tapi nggak future banget sih, karena perubahan itu cepat banget dan apa yang kita pikir masih jauh gitu ya, ternyata bisa jadi sudah dekat, bahkan sudah ada di depan mata ya. Jadi kalau dulu kita suka guyon Belanda masih jauh, nah sekarang udah nggak bisa ya, udah dekat sekarang gitu ya, bahkan sudah nyampe gitu ya. Jadi kita harus prepare dengan cepat. Nah, kondisi Indonesia saat ini, saya bisa menganalogikan mirip dengan Silicon Valley pada awal-awal lahirnya Apple, lahirnya Microsoft gitu ya, di mana ada spirit inovasi yang sangat luar biasa, dan itu muncul secara bergelombang ya, tidak hanya 1-2 orang, tidak hanya 1-2 institusi, tapi bergelombang ini dari mana-mana datangnya, dari government, dari akademis ya, dari kampus, dari komunitas, dari korporasi, dari individu juga gitu ya. Jadi kita udah dapat wave-nya ya. Kalau buat teman-teman yang suka surfing gitu, wave-nya nih udah dapat nih gitu ya. Tinggal how to ride-nya. Nah, ini how to ride-nya itu yang kita perlu prepare. Nah, how to ride ini membutuhkan willingness tadi udah dapat gitu ya teman-teman, niat
antusiasmenya udah ada gitu ya. Nah, berikutnya adalah bagaimana berkolaborasinya, ya, bagaimana bersinerginya, bagaimana serempaknya. Ini yang harus hati-hati, karena seringkali mungkin di masa dulu kita terinspirasi oleh kisah-kisah begitu para penemu gitu ya, di mana mereka sangat menjaga sekali kerahasiaan dari yang mereka temukan gitu ya. Misalnya kisah Thomas Alva Edison begitu ya. Bahkan kalau nonton filmnya ternyata mereka juga berebut klaim gitu ya. Siapa sih yang menemukan bola lampu? Siapa sih yang menemukan sistem penerangan? Ya, siapa yang menemukan telepon begitu ya. Jadi pada era tersebut ide itu nilainya tinggi banget ya, dipatenkan dan lain-lain. Di era sekarang saya pikir sudah agak bergeser begitu. Karena ide itu hampir sudah ada semuanya. Mulai dari yang sifatnya inkremental, hanya perbaikan, digitisasi, apa yang sudah dilakukan diubah menjadi digital begitu, sampai ke yang sifatnya sangat breakthrough ya, sampai mengirim drone ke planet lain, mengirim manusia ke planet lain gitu ya. Itu semua udah ada yang pernah mencetuskan, dan itu semua bisa di search ya, baik di Google, di YouTube gitu, bahkan konsep-konsep awal how to-nya juga sudah ada yang sharing ya. Jadi ide sekarang bukan lagi sesuatu yang sifatnya eksklusif ya. Ide sekarang menjadi sesuatu yang sifatnya inklusif ya. Nah, yang membedakan adalah how to execute-nya, how to implement-nya. Disitulah sebetulnya ketangguhan dari seorang inovator itu benar-benar diuji. Ya, mungkin bedanya inovator dengan inventor, inovator dengan penemu begitu. Kalau penemu tadi, dia harus dapat label, dapat stempel bahwa dia yang menemukan. Tapi kalau inovator tidak terlalu mempersoalkan siapa yang menemukan, tetapi siapa yang bisa mengimplementasikan. Ya. Kalau kita lihat tadi perkembangan awal dari Silicon Valley gitu ya, Apple memiliki ide untuk membuat user interface berbasis, waktu itu belum ada namanya, tapi sekarang kita sebut Windows gitu ya. Itu hasil mereka mengambil dari Xerox. Ya. Xerox itu waktu itu gitu ya, mereka tidak berpikir bahwa ini sesuatu yang menarik. Jadi penemuan itu mereka tidak gunakan, lalu diambil oleh Steve Jobs. Gitu. Steve Jobs kemudian pada saat mengembangkan, ternyata hasilnya belum sempurna. Lalu diambil dan disempurnakan oleh Bill Gates menjadi Windows seperti yang kita kenal sekarang. Ya. Itu adalah contoh bagaimana source of idea itu menjadi tidak terlalu dominan, tetapi yang lebih menentukan adalah siapa yang bisa mengimplementasikan dengan baik dan dengan cepat. Nah, dalam konteks dengan baik dan cepat inilah rekan-rekan kita perlu bersinergi. Apalagi kita berada dalam satu wadah yang sama, dikoordinasi oleh Kementerian BUMN, kita perlu saling berkolaborasi, saling berbagi, sehingga kita tidak mengulang lagi hal yang sudah dilakukan atau diselesaikan di tempat lain. Kita menghindari reinventing the wheel. Kita tidak perlu alergi dengan sesuatu yang not invented here. Tapi mana yang sudah ada, kita diskusikan, mana yang terbaik untuk dipilih, mana yang kita akan kembangkan bareng-bareng, disitulah yang akan menentukan kita bisa bergerak lebih cepat. Bagi yang idenya digunakan, atau mungkin prototipenya digunakan, Anda perlu berbangga, tetapi bangganya jangan kelamaan dan jangan kegedean. Karena setelah itu kerja belum tuntas. Membuat satu prototipe, dengan membuat prototipe ini bisa digunakan di dalam real operation yang melibatkan atau mengundang puluhan juta user, itu dua hal yang berbeda. Jadi kalau sudah bisa digunakan, oke, kita apresiasi, kita recognize, tapi kerja belum usai. Mari kita lanjutkan, wujudkan menjadi sesuatu yang digunakan oleh banyak orang dan kualitasnya terus membaik, gitu ya. Bagi rekan-rekan yang ternyata idenya nggak digunakan, juga tidak perlu berkecil hati, karena masih banyak kesempatan bagi Anda untuk berkontribusi di bagian yang lain, di bagian operation-nya, di bagian go-to-market-nya, di bagian bagaimana menjadi champion-nya,
Jadi masih banyak yang bisa dilakukan, tidak hanya di fase ideation saja. Nah, itu yang mungkin menjadi penting agar spirit untuk bersinergi kita, spirit untuk bergerak kita menjadi semakin harmonis, ya, tidak bergerak sendiri-sendiri begitu. Demikian dari saya, Kang Hamzah, Kang Gun. Ya, terima kasih Kang. Jawabannya luar biasa sekali. Nah, ini juga sudah ada pertanyaan yang masuk ya Kang Jemi dari Mbak Fani Rose. Selamat pagi Pak. Salam sejahtera. Izinkan saya bertanya bagaimana mengukur keberhasilan program BUMN bergerak ini ya Pak. Terima kasih. Mangga Kang Jemi. Ya, hatur nuhun Kang Hamzah, Kang Gun. Aduh, tadi saya sempat kaget, ini ada Mbak Feni Rose gitu ya. Mbak Feni Rose ini kan artis gitu ya, kok bertanya di sini gitu ya. Mungkin namanya mirip ya. Ingat juga jadinya Mbak Feni Rose habis di roasting sama Kiki Saputri ya. Ini saya perlu ngerosting Mbak Feni Rose juga ini. Agenda lain. Jadi terima kasih ya pertanyaannya. Betul, memang kita akan concern bagaimana impact dari program BUMN bergerak ini. Ya. Impact ini saya pikir paling tidak ada 3 ya yang perlu kita sikapi, kita cermati. Yang pertama adalah yang sangat tangible, ya, yaitu bagaimana kita sendiri, teman-teman, rekan-rekan setelah menyelesaikan program ini, atau bahkan pada saat melalui atau menjalani program ini, rekan-rekan bereaksi begitu. Wah, ini program sesuai nih dengan yang kita cari. Wah, ini program keren banget nih, ngebantu banget nih. Nah, itu adalah level impact yang pertama. Tapi bisa juga impact-nya, wah ini program kayaknya nggak penting deh gitu ya. Itu juga bagian feedback yang harus kita improve ke depannya ya. Itu pertama ya. Yang kedua adalah setelah program ini dalam waktu beberapa hari ke depan juga harus ditindaklanjuti menjadi antusiasme menghasilkan inovasi ya. Jadi dari BUMN bergerak ini hasil inovasinya mana nih gitu ya. Bisa jadi di tahap ini yang lebih banyak dijadikan indikator adalah ukuran statistik ya, jumlah, ada berapa ide yang lulus, ada berapa ide yang diimplementasikan, ada berapa implementasi ide ini yang kemudian menjadi inovasi begitu ya. Jadi mungkin indikatornya indikator matriks ya. Tapi sampai situ saja belum cukup. Yang ketiga ini level yang paling menentukan, seberapa banyak dari hasil inovasi tersebut berdampak kepada bisnis kinerja di BUMN ya. Yang dimaksud kinerja di sini adalah misalnya user yang kemudian merasakan manfaat dari kehadiran inovasi tersebut. Saving cost yang terjadi akibat implementasi dari inovasi tersebut. Atau incremental revenue yang bisa diperoleh, gain gitu ya, dari implementasi inovasi tersebut begitu. Nah, ini yang sangat menentukan adalah di tahap yang ketiga tadi ya, di indikator yang ketiga. Nah, memang indikator yang ketiga ini tidak akan tercapai tanpa indikator yang kedua, dan indikator yang kedua mungkin juga tidak akan optimal kalau di indikator yang pertama juga tidak cukup bagus gitu ya. Jadi ini memang saling mempengaruhi. Namun bukan berarti kalau misalnya inovasi ide yang munculnya nggak banyak, maka dampaknya tidak akan besar, belum tentu. Karena bisa jadi ide yang terpilih memang yang sudah benar-benar proven, dan ketika diimplementasikan mendapatkan komitmen dukungan dari berbagai pihak, sehingga memberikan hasil yang luar biasa. Ya, contoh sederhana, rekan-rekan. Apakah kita memiliki ide untuk membuat aplikasi messaging service semacam WhatsApp? Mungkin iya, banyak dari kita yang memiliki ide seperti itu. Pertanyaannya, apakah ada yang istimewa untuk membuat aplikasi seperti WhatsApp ini? Mungkin tidak terlalu, ya, karena teknologinya, algoritmanya udah banyak diketahui. Lalu pertanyaan, kenapa kita belum memilikinya? Karena mungkin di situ ada isu komitmen, ada isu trust. Apakah kita akan percaya ketika ada aplikasi selain WhatsApp yang diharapkan digunakan oleh kita, dan aplikasi itu adalah karya kita sendiri, karya anak bangsa.
Lalu kemudian seberapa besar resources yang akan kita alokasikan untuk servernya, untuk programmernya, untuk campaign-nya, gitu ya. Jadi dari situ kita bisa merasakan bahwa sebuah ide yang bisa menjadi hebat itu butuh benar-benar dukungan yang hebat juga, sehingga akhirnya benar-benar menjadi hasil yang hebat. Gitu. Bisa jadi hasilnya belum hebat mungkin karena dukungannya belum hebat, atau karena memang idenya juga belum hebat, gitu ya. Tapi untuk menghasilkan hasil yang hebat, kita butuh dua-duanya, ide yang hebat dan dukungan yang juga hebat. Itu dari saya, Kang Hamzah dan Kang Gun. Baik, luar biasa, Kang. Seperti tadi yang disampaikan, menarik sekali, Kang. Tadi yang disampaikan Kang Jamie ya, ketika saling berkolaborasi kan ya, nanti kita harus mau nggak mau ini harus berkolaborasi dan bersinergi. Tapi tentunya ketika kegiatan itu dilakukan, maka akan selalu ada tantangan tentunya ya, atau kira-kira challenging terbesar yang akan kita hadapi itu apa ya, Kang ya? Dan kira-kira apa sih yang bisa kita preventif lakukan agar tantangan ini bisa kita atasi seperti itu, Kang? Ya. Baik, terima kasih Kang Gun, Kang Hamzah ya. Biasanya di awal ketika kita belum memulai, tantangan terbesar adalah keyakinan untuk mendorong kita memulai, ya. Tetapi ketika kita sudah memulai, begitu, kita sudah asik, maka kita berada di vektor yang agak terbalik ya, dibandingkan ketika kita memulai. Biasanya di sini kita justru menjadi bisa jadi begitu, mudah-mudahan tidak, menjadi terlalu overconfidence sehingga kita kurang memiliki trust atau yang membuat kita menjadi kurang kolaboratif. Padahal pada fase tersebut mungkin capability atau resources yang kita butuhkan itu sudah mentok, sudah tidak bisa didukung dari dalam diri kita ataupun internal kita. Kita sudah butuh support dan dukungan dari tempat lain. Nah, di sini biasanya juga ketemu lagi satu handicap ya. Makanya di dalam inovasi kemudian muncul istilah dead valley ya, lembah atau jurang kematian ya, namanya memang serem gitu ya. Sengaja mungkin dibuat serem supaya kita jadi sadar gitu ya. Jadi di sini sebelum kita keburu terjerumus ke dalam dead valley ini, kita cepat-cepat nih scanning begitu, diskusi, dapat gather info begitu, siapa yang bisa bantu kita ya. Karena dalam banyak hal hampir bisa dikatakan tidak ada satu inovasi yang bisa bertahan sendirian ya. Saya kasih beberapa contoh. Pertama, saya ambil contoh dari games ya. Kita mungkin dulu pernah mengenal Angry Birds, gamenya keren ya. Saya pernah tuh mainin Angry Birds sampai tamat, nggak tidur gitu kan. Tapi setelah tamat, ya udah selesai. Nggak kepengen ngelanjutin. Ya. Ini game menarik, bikin penasaran, sampai dijadikan 2 film ya, Angry Birds 1 dan Angry Birds 2 gitu ya. Tetapi kemudian hilang. Kenapa? Karena game ini tidak memicu kolaborasi. Ya. Beda dengan misalnya, meskipun game ini lebih lama begitu, misalnya Counter Strike gitu ya. Itu masih tetap bisa bertahan. Kenapa? Karena memicu kolaborasi. Contoh lain misalnya Minecraft, itu juga memicu kolaborasi. Ya, jadi di sini kita bisa belajar bahwa solusi atau inovasi yang basisnya stand alone itu biasanya sustainability-nya tidak begitu lama begitu ya. Nah ini contoh ya. Kemudian contoh lain, saya pernah mendapat seminar dari IBM begitu. IBM sendiri mengatakan tidak ada satupun organisasi yang cukup kuat, cukup besar, cukup mampu untuk mengimplementasikan Internet of Things atau IoT sendirian. Ini contoh lagi gitu ya, bahwa ternyata perusahaan sekelas IBM pun menyadari mereka nggak bisa sendirian mengerjakan Internet of Things. Ya, termasuk juga aplikasi-aplikasi yang lain ya, karena kalau kita runut misalnya, di balik sebuah inovasi yang hebat, yang besar, kalau kita bedah, itu di dalamnya ada elemen-elemen pendukung yang
mungkin sumbernya berbeda-beda. Ya, jadi kalau saya ambil lagi contoh di awal terbentuknya berkembangnya Silicon Valley yang kita kenal gitu ya. Steve Jobs pada satu fase dia dibantu oleh Mike Makula dan lain-lain ya untuk kemudian membuat Apple itu menjadi besar. Microsoft juga begitu. Ya. Jadi setiap proses inovasi akan melalui tahapan di mana mereka butuh bantuan. Dan pada saat itu ya memang perlu berjiwa besar begitu, baik yang membantu maupun yang dibantu. Ya. Itu barangkali yang akan menjadi challenge bagi kita, sehingga rekan-rekan jangan terlalu cepat untuk menvonis inovasi Anda gagal sebelum Anda mungkin memastikan tidak ada lagi orang yang mau membantu. Dan sebaliknya juga, jangan jumawa begitu, mohon maaf saya gunakan istilah jumawa, bahwa ini inovasi terhebat sebelum inovasi ini bisa membuktikan dirinya diterima oleh banyak orang. Nah, diterima oleh banyak orang ini bisa dari sisi usernya, bisa dari sisi sponsornya, bisa dari sisi enablernya, bisa dari macam-macam. Salah satu dari komponen-komponen tadi tidak mendukung, bisa jadi inovasi itu kemudian berhenti. Jadi kita sudah menemukan banyak ide-ide yang lebih hebat dari inovasi-inovasi yang kita gunakan sekarang, atau lebih cepat, lebih dulu, gitu ya. Tapi kemudian mereka tidak berlanjut. Ya. Kenapa? Ya, karena tadi elemen-elemen lainnya itu yang menentukan ternyata kurang mendukung begitu. Ya. Demikian Kang Gun, Kang Hamzah. Ya, terima kasih Pak. Ini kita juga udah ada beberapa lagi pertanyaan yang udah masuk ya. Kita coba sorot pertanyaan yang selanjutnya dulu, Mas Admin. Bagaimana apabila ada kolaborasi inovasi yang memang timnya terbentuk dari BUMN berbeda? Apakah akan ada mekanisme khusus? Nah, ini sebenarnya pertanyaannya sangat teknis ya Pak ya, tapi mungkin men-challenge konsep dari Tech Hub itu sendiri Pak. Enggak, silakan. Ya baik. Hatur nuhun Kang Hamzah dan untuk yang bertanya ya. Jadi saat ini pun di Kementerian BUMN di dalam PMO itu sudah atau sedang diinisiasi upaya-upaya kolaborasi yang sudah masuk ke fase financing atau capital ya, di mana bisa jadi akan terbentuk joint venture baru kalau memang itu diperlukan. Tapi kalau sebelum diputuskan menjadi joint venture, bisa jadi mungkin sebenarnya cukup sebuah model bisnis biasa. Ya, contoh misalnya saat ini kami sedang menyiapkan device gitu ya, yang akan membuat layanan internet IndiHome itu bisa tetap berfungsi ketika satuan listrik tidak ada, gitu ya. Nah, alat ini inovasinya berasal dari Telkom, gitu ya, dari tim inovasinya Telkom. Tetapi ketika akan diimplementasikan, kami sadar nggak bisa Telkom buat ini sendirian, karena Telkom tidak memiliki manufacture, ya, tidak memiliki lintasan produksi. Sehingga kemudian kami berdiskusi dan akhirnya disepakati berkolaborasi dengan PT Inti, di mana PT Inti ini kemudian sepakat akan memproduksi dan nanti hasilnya digunakan oleh Telkom untuk customer-nya Telkom. Jadi ternyata ini bisa disolusikan dengan model bisnis biasa. Ya. Inti nanti mendapat pesanan dari Telkom sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan oleh Telkom. Inti kemudian memproduksi, lalu Telkom nanti menggunakan, ditawarkan kepada customer-nya. Lalu bagaimana kalau ditawarkannya ke luar customer Telkom? Di situ Inti juga sudah sepakat nanti akan ada intellectual property right ya buat Telkom. Jadi ada semacam royalty buat Telkom. Nah itu ternyata bisa diselesaikan. Tidak harus membentuk joint venture baru misalnya. Intinya adalah ketika inovasinya sudah berhasil, maka kita akan masuk ke tahapan yang disebut dengan nice problem ya. Udah ngobrolin yang enak-enak lah gitu ya. Dan di situ tentunya kita harus tetap kembali kepada aspirasi pertama yang tadi kita sudah diskusikan, yaitu untuk menciptakan kemandirian teknologi bangsa Indonesia ya. Artinya secara bisnis begitu, BUMN yang terlibat akan diuntungkan, tetapi juga masyarakat luas juga akan diuntungkan. Ya. Kalau sudah menemukan dan sudah menghasilkan inovasi yang seperti ini sudah menghasilkan
kemanfaatan bagi banyak orang. Ya. Tentunya akan menjadi lebih bermanfaat lagi karena sudah ada buktinya, sudah ada evidence-nya, sehingga yang akan mendukung pun menjadi lebih yakin gitu ya untuk memberikan dukungan dan bantuannya. Jadi itu yang diperlukan ya. Rekan-rekan mungkin pernah mendengar ya ada banyak prototipe yang dibuat di Indonesia, banyak inventor begitu yang menciptakan berbagai macam alat maupun aplikasi. Namun yang berhasil berkembang itu tidak sebanyak yang dimulai ya, atau yang sudah sampai ke fase prototyping tadi. Kenapa? Karena tadi selain membuat inovasi yang bagus, produk yang bagus, juga kita harus membuat bisnis model yang bagus, yang semua orang jadi tertarik untuk mendukungnya, dan selain bisnis model yang bagus, juga pada akhirnya kita membangun ekosistem yang kuat. Nah, tahapan dari inovasi berupa produk, menjadi bisnis model, menjadi ekosistem, itu adalah tahapan yang sebaiknya tidak dijalani sendirian. Karena we are together in this ya. Bukan hanya Anda sendiri, kita sama-sama saling membantu. Kita sama-sama saling mendukung begitu. Dan posisi ITDRI tadi adalah sebagai enabler. Kami di ITDRI akan ikut berbahagia, akan ikut berbangga ketika rekan-rekan nanti berdiri di panggung kemenangan sebagai inovator yang menghasilkan karya bagi bangsa ini. Ya. Kami cukup tidak ikut naik ke panggung, nggak apa-apa begitu. Yang penting kami melihat Anda, teman-teman semua naik ke panggung. Berhasil menjadi inovator yang menghasilkan karya untuk meningkatkan kemandirian teknologi bagi bangsa kita. Kami di ITDRI ini lebih berperan sebagai enabler-nya, begitu. Sebagai tempat bagi rekan-rekan mengembangkan diri dan mengembangkan inovasinya tadi. Gitu ya. Itu yang menjadi misi kami sebagai Digital Hub. Demikian, Kang Hamzah, Kang Gun. Ya, wah luar biasa sekali Kang Jemi, informasinya insightful sekali ya Mas Hamzah ya. Iya, insightful banget. Ini pasti banget nih. Iya, gembira sekali dan harapannya nih teman-teman BUMN di luar sana yang mendengar speech tadi dari Kang Jemi ya, itu semangat inovasinya makin bertambah dan nyesel loh kalau nggak gabung ke dalam panggung yang sedemikian besar. Kita bergerak bersama, bergerak serempak untuk maju bersama-sama. Luar biasa sekali. Iya, oke. Berhubung ini ya, waktunya udah mau habis ya Kang ya. Mungkin kita minta untuk closing statement Kang Jemi sebelum kita akhiri. Ya, baik. Terima kasih untuk partisipasi dari rekan-rekan semua. Terima kasih juga untuk kesempatan yang diberikan kepada saya untuk sharing. Dari saya mungkin mau mengajak rekan-rekan untuk terus semangat untuk belajar, mengembangkan diri, terus semangat untuk berkarya, menghasilkan sesuatu bagi negeri ini, dan di dalam proses belajar dan berkarya tadi, marilah kita juga menjalaninya dengan sinergi, dengan berkolaborasi. Karena apa yang akan kita hasilkan itu adalah untuk kemanfaatan yang sebesar-besarnya bagi bangsa kita. Ketika kita mengawali dengan niatan yang baik, melaluinya dengan cara yang baik, insya Allah kita juga akan mencapai hasil yang baik pula. Demikian dari saya, terima kasih sekali lagi untuk partisipasi, untuk keikutsertaan, untuk pertanyaan-pertanyaan dari rekan-rekan semua. Selamat mengikuti BUMN Bergerak. Semoga menjadi momentum bagi kita semua untuk menciptakan kemandirian teknologi bagi bangsa Indonesia. Demikian, hatur nuhun, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Ya, demikian ya rekan-rekan sekalian, ini merupakan akhir dari sesi yang pertama ya BUMNS ITDRI Tech Hub. Luar biasa sekali. Jadi tadi kita udah dapat banyak insight. Selanjutnya kita akan bergerak nih, akan move ke sesi yang selanjutnya. Tentu insight yang lebih menarik lagi. Jadi jangan kemana-mana, stay tune ya teman-teman sekalian.
untuk sesi yang pertama mungkin kita close dulu. Oke, sampai ketemu lagi sebentar lagi.